Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikir Ahmad Mursidan dengan NIM 50900123009. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan kelompok utama atau primary group dan kelompok sekunder atau secondary group. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial bagi KISOS dengan dosen pengampu Dr. Gusman Nur SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kelompok primer. Adapun menurut Charles Horton Cooley dalam karyanya Social Organization, menurutnya kelompok primer merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu saling kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta terjadinya kerja sama erat yang bersifat pribadi dan relatif langgeng. Hubungan yang bersifat pribadi dan erat itu telah mengikat individu ke dalam kelompok sehingga antara tujuan individu dengan tujuan kelompok menyatu. Nah, ikatan ini telah membentuk hubungan antara anggota kelompok secara timbal balik dan secara harmonis. Jadi, dalam kelompok primer ini, anggota kelompok saling berinteraksi secara tatap muka atau face to face, dan hubungan antar anggota kelompok itu pada dasarnya bersifat pribadi atau personal. Sebagai salah satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah adanya peleburan individu menjadi tujuan kelompok juga. Oleh karena itu, hubungan sosial di dalam kelompok primer bersifat informal atau tidak resmi, akrab, personal, dan harmoni. Adapun syarat penting primary group atau kelompok primer, yang pertama adalah anggota kelompok secara fisik berdekatan satu dengan lainnya. Lalu kemudian yang kedua, kelompok kecil. Jadi yang kedua ini merupakan kelompok kecil. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, adanya kelanggengan hubungan antar anggota kelompok. Adapun kelompok sekunder adalah kelompok yang umumnya mempunyai anggota yang cukup banyak. Hubungan antar anggota tidak bersifat pribadi. Hanya sedikit terjadi hubungan-hubungan yang berhadapan muka dan para anggota relatif terbatas menyediakan waktu untuk bersama-sama. Ciri formalitas sangat menonjol. Misalnya, ada penanganan tugas, lalu ada pertemuan secara teratur, dan keputusan kelompok lebih menekankan pada efisiensi kegiatan kelompok. Nah, kelompok sekunder dapat diartikan sebagai kelompok dengan jumlah anggota banyak. Pertemuan bersifat formal, pribadi, terpisah. Maksudnya, pertemuan tidak harus selalu dengan bertatap muka, kadang tidak bersifat akrab, dan berasaskan manfaat bagi anggotanya. Lalu, kelompok sekunder pada umumnya terdapat kehidupan masyarakat perkotaan. Nah, seseorang tidak berhubungan dengan orang lain sebagai suatu pribadi, tetapi sebagai seseorang yang berfungsi dalam menjalankan suatu peran. Adanya primary group merupakan syarat mutlak terbentuknya secondary group. Adapun contoh dari hubungan sekunder adalah kontrak jual beli. Pihak-pihak yang mengadakan kontrak saling berhubungan dengan tujuan tertentu. Lalu kemudian kita dapat simpulkan bahwa dengan adanya kelompok primer merupakan syarat mutlak terbentuknya kelompok sekunder. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kelompok primer, individu mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain, memperoleh kebebasan, merasakan cinta, dan keadilan. Karena tanpa itu semua, kelompok sekunder seolah-olah merupakan pohon tanpa akar yang sewaktu-waktu dapat tumbang. Nah, dari penjelasan ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa syarat-syarat dan sifat-sifat kelompok primer dan sekunder saling isi-mengisi dan dalam kenyataannya tidak dapat dipisah-pisahkan secara mutlak. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam